Konten udah FYP, tapi penjualannya zonk. Gini, belum lama, kurang lebih 1 tahun ke belakang lah. Nah, pernah ada satu kreator itu datang ke kita di MEA. Ketika gue lihat ya, wih, aku nih idaman banget guys. Lu bayangin, di TikTok followers 2 juta lebih. Mega kreator nih. Terus video view per bulan ratusan juta. Oh, lemes gue juga begitu lihat. Wes, ampun. Tapi omset tokonya, padahal barangnya baju loh, dan bajunya juga murah, 100 ribuan. Ya, omset barang produk baju 100 ribuan, omset tokonya sebulan itu cuma 3 juta. Hah, kok bisa FYP tapi kok nggak jadi duit? Nah, ini ada study case yang mau gue bahas dari pengalaman langsung, dan gue mau kasih tahu ke kalian. Jadi kalau ada di antara kalian nih, gue tahu banyak juga kan yang sekarang udah mulai bikin konten, mulai dapat view segala macam, tapi kok viewersnya ada sih, penjualannya nggak ada, gitu kan? Kenapa? Yuk kita bakal bahas. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya ya. Oke, jadi yuk kita mulai. Video views gede, followers besar, dipercaya orang, tapi kagak dibeli. Ini nyata? Nyata. Kenapa bisa? Kok bisa sih? Kan logikanya kalau misalnya apa ya, viewsnya gede, orangnya gede, akunnya besar, jualan apapun laku kan. Tapi ini sebenarnya nggak cuma dialami sama sedikit orang loh, tapi bahkan banyak orang. Jadi dan ini pun nggak cuma di Indonesia gitu. Kalau kalian misalnya penasaran ya, yang tadi gue ketemu langsung sama orangnya, tapi gue nggak bilang ya itu orangnya siapa ya, kan privacy dia juga gitu kan. Tapi gini, lu tau nggak, pernah ada berita di luar negeri, ada satu influencer gede juga, bule, cewek, dimana kalau lu lihat beritanya, jadi si cewek ini, selebgram besar ini, dia itu punya akun besar, tapi dia coba bikin merchandise, jual t-shirt yang dia jual, dan ternyata nggak laku guys. Padahal kontennya gede-gede gitu, dan jualan t-shirt gitu ya, dan itu kan bukan selalu dia jualan, sesekali aja, tapi kok bisa nggak laku gitu ya. Nah, itu kejadian kayak yang tadi gue ceritain, itu juga kejadian di Indonesia gitu ya. Terus kenapa bisa gini? Logikanya kan kalau orang tahu ya, kayak lu baru juga apa ya, bisa dibilang gue belum ngomong apa jutaan followers deh, banyak yang ngalamin kayak lu baru juga punya followers 10.000, 20.000, wah itu bisa dapat viral tuh, dapat order banyak segala macam. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ngerti. Yang pertama adalah ini, kenapa kayak gini nih, kalian ingat gak kalau lu lihat video gue selalu bahas tentang mancing itu sama kayak apa ya, jualan online itu sama kayak mancing ya. Lu lagi ngelempar kail, ada ikannya apa enggak? Kenapa? Nah, kenapa gue bahas kayak gini? Karena gini, jualan sama kalian jadi content creator, ini satu jalur yang beda. Makanya nggak usah aneh kalau lu ngelihat cukup banyak kreator, influencer, punya akun gede-gede. Tapi banyak di antara mereka bahkan yang bisa dibilang ngomong nggak punya bisnis. Karena ngomong. Gua nggak bilang ini ya, dan kalau lu lihat banyak kan dari zaman dulu juga, wah ini kayaknya bisnisnya macam-macam segala macam, ternyata fraud, nggak punya bisnis, nggak punya tim, nggak bisa bikin ini itu, karena ternyata memang jalan buat bangun bisnis, jalan buat jualan sama jalan jadi content creator beda. Sesimpel kayak gini contoh deh, gua mau jadi content creator, yang perlu gua lakuin apa? Banyak bikin konten, banyak ngeliatin ini, banyak riset, banyak ngomong, bener nggak? Cari tahu apa yang orang jadi masalah, ya udah. Bikin konten aja yang banyak gitu loh, bener nggak? Cari angle yang, wah kadang nyerempet-nyerempet, kadang yang gimana-gimana, yang agak sensasional, yang penting lakukan sesuatu yang beda, maka gue bakal dikenal. Bener nggak? Tapi apakah ketika gue lakukan seperti itu, pasti menjual sesuatu? Belum tentu. Kenapa? Karena yang perlu disadari adalah banyak orang nggak tahu kalau pembeli sama penonton itu beda. Ngerti nggak? Pembeli itu nggak sama penonton. Gitu ya. Kalau penonton gini, orang nonton video gue banyak. Apakah orang beli semua produk yang gue jual? Enggak. Gue bikin buku buat seller, ada. Laku nggak? Ya lumayan sih, 5 ribuan mah udah keluar gitu ya. Jadi nggak, ya bisa dibilang nggak gagal-gagal amat lah gitu kan. Tapi kalau dari dibandingin sama penonton video gue di mana-mana, itu jauh banget gitu. Gue bikin program nih ceritanya. Bukan bikin program ya, gue bikin SaaS, software as a system, software as a service gitu ya. Dimana di SaaS gue itu bisa ngebantu kalian buat jualan di Shopee lebih gampang. Laku nggak? Lumayan. Tapi dibandingin situ, jauh. Gitu kan. Nah, jadi artinya ketika kita bikin satu konten, belum tentu penonton gue belum tentu beli.
selalu ada yang namanya tingkat konversi. Ibaratnya kayak gue bikin konten A gitu ya, yang nonton 100, yang beli kadang belum tentu 1. Nah, tapi kalau gitu, kan yang video-view-nya ratusan juta tetap aja dong pasti pembelinya banyak. Belum tentu juga. Kenapa? Satu, tadi gue ngomong ada yang namanya tingkat konversi. Artinya penonton belum tentu beli. Itu masuk akal ya. Yang kedua, ketika orang nonton, lo harus tahu demografi penonton kalian dengan demografi pembeli kalian bisa jadi itu juga beda. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Coba lo bayangin ya. Contoh, tadi gue contoh kasus diri gue aja deh. Gue bikin buku tentang seller. Gue bikin software tentang seller. Artinya target market gue adalah seller, penjual. Terus gue bikin video. Misalnya ya. Videonya, misalnya nih. Gue lagi mengkritik performa timnas Indonesia di bawah Sintayong. Lama ini. Wah, gue bisa lebih julid dari ini deh. Siapa tuh? Bung Toel. Oh, kan udah viral gue. Nah, video gue banyak yang nonton. Pertanyaan gue, penonton video gue, apakah demografinya sama dengan target gue? Enggak dong. Ketika gue kritik timnas, berarti gue lagi ngelawan fans timnas nih. Ya nggak? Fans timnas ada yang seller nggak? Ada sih. Tapi apakah seller itu bakal beli produk yang gue jual? Belum tentu. Karena mereka melihat gue sebagai orang yang mengkritik timnas. Mereka bukan melihat gue sebagai orang yang ngerti cara jualan. Ketika mereka nggak melihat di situ, meskipun ini target market gue, ngelihat guanya, apa nih? Oh itu, si itu kemarin yang ribut sama Sintayong misalnya. Karena ribut sama Sintayong, diingatnya seperti itu kan ke brandingnya kan. Gue jual buku nih. Apaan? Orang dia kemarin ribut sama Sintayong. Nangkap nggak poin gue? Pembeli sama penonton itu benar-benar sesuatu yang beda. Mereka melihat gue di mana, produk yang gue jual apa, dan mereka nggak ketemu. Oke, tapi kan bisa aja nih kalau produknya umum kayak t-shirt. Oke, gue viral gara-gara mengkritik timnas. Terus gue jual t-shirt. T-shirt gue t-shirt apa? T-shirt timnas. Kan nggak mungkin. Terus t-shirt gue apa? Oh, gue mewakili anti timnas. Yang mau beli siapa? Nah, nggak maksud gue. Beda lagi kan? Fans timnas nggak mungkin mau beli dong. Artinya produk gue gagal lagi. Gitu kan. Nah, banyak orang nggak sadar tentang ini. Jadi kayak, lu dikenalnya sebagai apa? Produknya apa? Nyambung apa enggak? Oke. Jadi kalau gitu harus nyambung dong. Ya iyalah. Penonton ada penurunan. Kedua harus nyambung. Contoh, gue mau jual kebutuhan seller. Berarti gue harus viral menceritakan tentang seller. Oke? Lebih connect nih. Lebih connect ya. Nah, terus viralnya lebih gampang, lebih susah? Lebih susah. Kenapa? Karena pasarnya sedikit. Dan itu pun butuh dibangun waktu lama. Bukan cuma butuh FYP atau viral yang sebentar. Yang viral lama aja tadi gue bilang itu kreator yang udah punya 2 juta follower. Itu dia tuh agak gak nyambung dengan ininya. Demografi pembeli. Jadinya brandingnya kena, belinya kagak. Gitu kan. Nah, yang ketiga. Nah, ini nih. Yang ininya ya, clue-cluenya ya. Yang ketiga adalah ketika kalian, misalnya, oke, gue dapet FYP. Kalian perlu sadar juga, ternyata orang itu buat beli, kadang butuh lihat itu lebih dari 1 kali. Contoh, ada satu penelitian ya, malah kalau gue ngomong datanya, ada satu penelitian yang ngomong, kalau lu tuh buat dibeli perlu nongol minimal 7 kali. Jadi kayak, lu lihat muka gue 7 kali nih, nanti lu beli produk gue. Gitu ya. Nah, lu bayangin, contoh gini. Oke, gue sekarang viral. Sebagai apa nih? Gue nggak tahu ya. Apalah, nyambung lah, misalnya nyambung lah ya. Oh, gue dianggap pakar. Dianggap pakar pemerintah bagaimana mengedukasi bisnis online di Indonesia. Misalnya. Dapat press release. Sekali. Oke. Set. Tapi cuma sekali doang. Oke. Muncul di press. Sekali. Orang ingat, oh ada tuh. Terus cuma sekali doang. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kagak ada. Dan waktunya lama. Beli nggak? Kagak juga. Jadi butuh dilihat berkali-kali. Dan kalau bisa jangan kelamaan durasinya. Karena kalau kelamaan sama aja kayak gini. Lu lihat ketemu cewek di luar cantik. Wih, cantik. Ini wanita paling cantik yang pernah gue ketemuin. Tapi setelah itu lu nggak ketemu lagi. Tahun depan. Lupa. Bener nggak? Tapi kalau lu ketemu 2 hari kemudian ketemu lagi. Besoknya ketemu lagi. 3 hari kemudian ketemu lagi. Lu makin mulai berpikir, apakah ini jodoh dari Tuhan ya? Bener, ketika lu berpikir seperti itu, wah,
Kalau gue ketemu dia sampai ke 7, gue samperin, gue ajak kenalan. Nah sama nih, kalau orang tuh lihat, oh lihat oke, lihat produk ini, oh oke, kayaknya oke nih. Ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi, ketemu lagi. Nah udah ketemu lagi. Nah apakah ini ya solusi dari Tuhan ya? Ketemuan ke-7, gue beli. Nah itu dia nih solusi. Jadi kayak lu perlu ketemu gitu loh. Jadi nggak cuman kayak lu viral doang, kenapa nggak ada yang membeli? Jangan-jangan ya lu temunya cuma sekali. Lu butuh kesempatan berikutnya, dan ketika berikutnya tuh kalau bisa jangan orang yang beda-beda. Karena kalau orang yang beda-beda, jadinya apa? Semua orang ketemu satu kali, wah, nggak ada deketnya, nggak ada percayanya, nggak ada ininya, ya ujung-ujungnya bye deh, bener nggak? Nah itu dia, gitu. Dan terakhir, kenapa kayak gitu? Gue pernah ada belajar dari salah satu bisa dibilang apa ya, pakar sales. Salah satu pakar sales sangat dikenal di internasional, di mana dia bilang, gitu ya, dia di US, dia bilang gini, kalau lu buat dapetin penjualan, itu tuh ada hitungannya, dia bilang. Jadi kayak misalnya kalau kita mau ngejual per $100, orang itu harus nonton konten lu kurang lebih 1 jam itu $100. Jadi kayak $100 itu bukan berarti oke, gue bikin video sejam, lu liatin gue deh sejam. Enggak. Pokoknya kalau misalnya udah lihat gue 10 menit sekarang, nanti lu lihat lagi 10 menit, nanti 2 menit lagi, 3 menit lagi, dikalkulasiin totalnya ada 1 jam, itu orang lebih gampang buat percaya. Nah, apakah kontennya cukup apa enggak? Nah, kalau kontennya dikit dan orang yang lihatnya beda-beda, nggak nyampe-nyampe. Tapi ketika kontennya banyak, itu bakal bikin orang makin ngerasa akrab, makin ngerasa dekat, dan disitulah orang bakal beli. Jadi, kebayang ya, misalnya kayak kalau kalian mau jadi influencer kayak, mau jadi seller kayak, kenapa ya? Gue udah dapat view-nya gede, tapi kok nggak ada yang beli-beli? Nah, jangan-jangan waktunya memang kurang gitu loh. Jangan-jangan nyampainya memang salah, jangan-jangan memang kayak gini, jangan-jangan memang kayak gitu, dan lain sebagainya. Ada nggak cara buat memperbaikinya? Ya, tentu saja ada sih. Kalau buat kreator, ya ini perlu bener-bener dianalisa. Akun lo tuh kayak gimana? Lu bikin konten kayak gimana? Lu mau jual seperti apa? Kita bisa bantuin gimana caranya supaya penjualan lu bagus. Lu bisa kerjasama sama kita di MCN, gitu. Karena memang MCN tugasnya adalah, kerjaannya adalah memang mengelola kreator supaya makin besar. Terus kalau seller gimana? Ya kalau seller memang periodenya beda ya, cara strateginya beda gitu ya. Nah kita punya satu program, kita sama dengan TikTok, namanya TikTok Shop Partner. Nah di TSP ini bisa bantuin lu nih, mulai dari ngarahinnya, bikin produksi kontennya, apanya, supaya hasilnya lebih perform. Gitu ya. Kalian bisa kerjasama sama kita di 2 hal itu kalau lagi kalian alamin kayak tadi. Viral, tapi nggak menjual. Nah, kalau kalian masih ada yang bingung, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Terus lo bisa kirim juga. Nanti gue bakal jawab kontennya di Q&A. Lo bisa klik tombol like-nya dan kirim konten ini ke teman-teman lo yang butuh ya.